Kami telah terhubung dengan Komisioner KPU Jakarta Astri Megatari dan pengamat politik Adi Prayitno. Selamat sore, Bu Astri dan Mas Adi. Sore, Mbak. Sore. Baik, saya akan ke Bu Astri Megatari terlebih dahulu, Bu. Tadi kan di rapat pleno tadi ada kejadian menarik di mana dua paslon yaitu tim 01 dan juga 02 ini menolak untuk menandatangani berita acara hasil rekapitulasi tingkat provinsi. Ini dari KPU sendiri langkahnya seperti apa, Bu? Ya, memang dalam proses rekapitulasi ini memang sangat dimungkinkan bagi para saksi untuk mengajukan keberatan. Namun kewajiban kami selaku KPU penyelenggara di tingkat provinsi tentunya menjawab keberatan-keberatan tersebut. Dan dari keberatan-keberatan yang diajukan, seluruhnya ini sudah kami jawab dan sudah ditindaklanjuti di tingkat di jenjang yang sebelumnya, yaitu di jenjang kecamatan dan juga kabupaten kota. Seperti misalnya tadi keberatan mengenai C pemberitahuan, itu sudah kami jelaskan. Jadi di setiap rekapitulasi di kabupaten kota, ini kami bacakan jumlah C pemberitahuan yang terdistribusi dan yang tidak terdistribusi. Dan itu juga sudah lengkap dengan alasannya, ada karena meninggal dunia atau tidak dapat ditemui atau pindah domisili, ada juga yang kemudian pindah status dan seterusnya. Lalu dari seluruh C pemberitahuan yang sudah terdistribusi tersebut, jumlahnya di seluruh DKI Jakarta ini kalau di rata-rata sekitar 90%. Artinya hanya ada 9,77% C pemberitahuan yang tidak terdistribusi. Itu adalah salah satu hal yang juga tadi sudah kami jawab dalam forum pleno tersebut terkait dengan keberatan yang diajukan oleh saksi. Terkait dengan saksi yang tidak menandatangani D hasil, itu juga merupakan salah satu hak dari para saksi ya. Namun sesuai dengan peraturan, saksi yang tidak menandatangani D hasil tersebut wajib mencantumkan alasan, dan tadi memang sudah diserahkan juga kepada kami catatan kejadian khususnya dari saksi baik paslon 01 dan saksi dari paslon 02. Jadi memang kalau dalam forum rekapitulasi seperti ini memang sangat dimungkinkan bagi para saksi untuk dapat mengajukan keberatan ataupun memilih untuk tidak menandatangani D hasil dalam rekapitulasi tersebut. Baik, tapi meski demikian, hal ini apakah memengaruhi hasil dari penetapan itu, Bu? Untuk hasil, ini kan tadi kan semua sudah dibacakan ya, baik dari tingkat kabupaten kota yang kemarin kita laksanakan, lalu hari ini pencermatan di tingkat provinsi. Dari hasil seluruhnya itu data-datanya semuanya cocok dan tidak ada keberatan terkait hasil. Maka dari itu hasil tersebut dapat disahkan begitu. Jadi tidak mempengaruhi terkait dengan keabsahan hasil dari rekapitulasi yang sudah kami lakukan di tingkat provinsi. Baik, saat ini saya akan beralih ke Mas Adi Prayitno. Mas, kalau misal tadi kita lihat sikap dari dua paslon yaitu 01 dan juga 02 ini menolak menandatangani, bahkan tadi tim 01 itu sempat walk out dari rapat pleno di Sari Pasifik untuk tingkat provinsi ini. Bagaimana Mas Adi Prayitno melihat sikap dari kedua paslon atau kedua tim ini? Ya, saya kira memang kalau melihat kecenderungan rata-rata saksi yang kemudian walk out dari hasil rekapitulasi yang disampaikan oleh kawan-kawan KPU Jakarta itu sepertinya memang sebagai bentuk ekspresi dari hasil yang dibacakan dan kemudian membuat paslon nomor 1 khususnya kalah ya, sehingga salah satu cara mungkin ya untuk mengatakan bahwa menolak hasil pilkada di Jakarta dengan cara walkout, yang itu artinya bahwa pemilu di Jakarta itu, pilkada di Jakarta itu sebenarnya memiliki begitu banyak catatan-catatan yang cukup serius. Bahkan kan sering kita mendengar bagaimana kubu paslon nomor 1 ini kan memberikan catatan yang menurut saya akan mereka gugat gitu ya. Misalnya dianggap KPU Jakarta itu tidak profesional karena tingkat partisipasi yang cukup rendah. Bahkan tim hukum mereka juga akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa hasil dalam pilkada. Jadi ini adalah ekspresi dari kekecewaan karena paslon nomor 1 khususnya kalah, yang ditengarai karena ada indikasi-indikasi pilkada di Jakarta itu tidak berlangsung secara fair, tidak berlangsung secara profesional. Sehingga ekspresi kemarahan mereka itu melalui berbagai kanal. Ada yang kemudian dari KPP dan yang kemudian ke Mahkamah Konstitusi. Tinggal kita tunggu sebenarnya bagaimana progres laporan ke depan. Nah,
Nah, yang kedua sebenarnya publik itu kan menunggu-nunggu kira-kira apa materi sengketa hasil yang akan disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, karena untuk melihat apakah 1 atau 2 putaran di Jakarta ini kan menurut saya angkanya relatif cukup signifikan, karena 50,07 itu kan hampir setara 50 plus sekitar kurang lebih hampir 3.000 suara di Jakarta. Tentu jumlah ini tidak sedikit ya, karena memang untuk misalnya melihat apakah ada indikasi-indikasi kecurangan, apakah indikasi-indikasi pemungutan suara itu dijalankan tidak fair, tentu harus dibuktikan dengan data-data yang valid, dengan data-data yang terukur, sehingga kalau ada teman mungkin MK itu nantinya akan merekomendasikan akan ada PSU mungkin, ataupun ada rekomendasi lainnya. Saya kira di situ, Mbak. Baik, mungkin saya akan kembali ke Bu Astri. Bu Astri, kalau misalnya kita lihat persentasenya ini kan 50,07% suara bagi paslon nomor urut 3 Pramono Anung. Ini kan berarti dimungkinkan adanya pilkada hanya 1 putaran. Apa mungkin juga bahwa setelah nanti adanya gugatan ke MK, pilkada bisa menjadi 2 putaran begitu, Bu? Jadi setelah adanya penetapan hasil perolehan suara yang baru saja kami lakukan, kemudian akan ada waktu selama 3 hari kerja bagi misalnya ada pihak-pihak yang ingin mengajukan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi. Baru setelah itu nanti kita lihat dalam 3 hari ke depan ini seperti apa. Jika memang nanti tidak ada sengketa, maka penetapan gubernur terpilih dan wakil gubernur terpilih atau keputusan apakah 1 atau 2 putaran ini bisa dilakukan paling lambat 3 hari setelah MK memberitahu KPU terkait dengan perkara yang terregistrasi di BRPK. Kalau misalnya ada sengketa, maka penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih atau nanti pilkada 1 atau 2 putaran ini baru akan ditentukan setelah putusan MK. Jadi seperti itu. Jadi kita masih menunggu dalam 3 hari ke depan ini seperti apa, apakah nanti ada pihak-pihak yang mengajukan sengketa ke MK atau tidak, seperti itu. Baik, kemudian jika seandainya gugatan ke MK ini tidak ada atau tidak terjadi, berarti berdasarkan hasil yang sekarang, Pilkada Jakarta 1 putaran ya, Mbak? Iya, jika misalnya nanti tidak ada gugatan atau sengketa yang diajukan ke MK dalam 3 hari ini, maka kan kami setelah MK tadi menyampaikan pemberitahuan tentang perkara terregistrasi tersebut, kan kita bisa melakukan penetapan gubernur terpilih. Nah, syarat untuk gubernur terpilih di DKI Jakarta, di daerah khusus Jakarta ini syaratnya adalah bagi pasangan calon dan gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara 50% lebih suara sah, begitu. Jadi kalau misalnya berdasarkan dengan rekapitulasi, maka dapat disimpulkan demikian, Mbak. Baik, saya mau ke Mas Adi lagi. Mas Adi, kalau misalnya kita lihat dari persentase ini ada 50,07%, kemungkinan 1 putaran ini sangat besar berarti, Mas Adi? Ya tergantung nanti bagaimana sengketa di Mahkamah Konstitusi. Apakah materi sengketa itu akan misalnya mengurangi angka yang sudah diperoleh oleh paslon nomor 3 ataupun tidak. Makanya itu yang kita tunggu. Apakah nanti misalnya ada dugaan-dugaan soal terkait dengan TSM, terstruktur, sistematis, dan masif, ataupun misalnya ada sejumlah TPS yang mungkin dinilai janggal gitu ya, yang saya kira itu mungkin akan dikhawatirkan akan mengurangi secara signifikan perolehan suara Pram dan Dul. Tapi kalau melihat kecenderungan rata-rata secara umum, mulai rekapitulasi suara di tingkat TPS, kemudian kecamatan, kemudian kabupaten hingga provinsi, saya kira memang hasilnya ini tidak ada sesuatu yang sebenarnya akan membuat kejutan-kejutan di Mahkamah Konstitusi, tapi kita tidak pernah tahu, mungkin nanti paslon nomor 1 akan mengajukan bukti-bukti yang bisa divalidasi, sehingga gugatan ke mereka itu ke Mahkamah Konstitusi misalnya akan disampaikan secara terbuka bahwa misalnya ada sesuatu yang perlu ditunda, ataupun ada sesuatu yang mungkin dilihat lagi oleh kawan-kawan KPU di Jakarta. Tapi overall kalau melihat persentasenya, memang agak sulit sebenarnya membayangkan bagaimana hasil Pilkada Jakarta itu untuk 2 putaran ya. Itu kalau kita membaca hasil konklusi penetapan pleno yang kemudian telah disampaikan oleh kawan-kawan KPU Jakarta pada hari ini. Saya kira di situ, Mbak, sebenarnya. Baik, Mas Adi Pray. Kemudian kalau tadi kita mendengarkan pernyataan dari Bu Astri bahwa apabila dalam 3 hari ke depan ini tidak ada gugatan sengketa ke Mahkamah Konstitusi, maka dapat disimpulkan bahwa dengan data hasil sekarang itu disimpulkan bahwa Pilkada Jakarta akan 1 putaran, begitu ya Mas Adi?
Persis, karena kalau kita membaca undang-undang pilkada, maka syarat untuk menang satu putaran itu memang 50% plus satu ya. Entah itu satu orang ataupun dua orang, itu sudah definitif bisa disebut sebagai pemenang. Oleh karena itu, kalau memang Mahkamah Konstitusi nanti selama 3 hari masa kerja itu menganggap tidak ada sengketa hasil pilkada di Jakarta khususnya, maka KPU Jakarta itu pasti akan segera menetapkan siapa gubernur dan wakil gubernur secara definitif terpilih. Itu yang saya kira sedang ditunggu betul. Karena kalau mengacu pada undang-undang memang sedang menunggu. Kalau tidak ada putusan apapun, misalnya dari MK tidak ada sengketa hasil, ya kawan-kawan KPU tinggal memutuskan. Nah, khawatirnya gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu ada temuan-temuan yang kemudian memungkinkan ada sesuatu yang dikoreksi ulang gitu ya terkait dengan hasil pleno dan penetapan pilkada di Jakarta yang sudah diumumkan hari ini. Mungkin ya ada dugaan-dugaan ataupun TPS-TPS yang harus pemungutan ulang, ataupun mungkin nanti akan ada misalnya tuduhan-tuduhan yang bisa dibuktikan terkait dengan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif itu, Mbak. Tapi kalau melihat sepanjang prosesnya di Pilkada Jakarta, dugaan TSM itu sepertinya kok agak rumit gitu, karena memang itu tidak pernah terungkap ya. Apalagi media massa dan media sosial kita di Jakarta kan cukup agresif memberitakan segala sesuatu yang terkait dengan pilkada. Tapi memang ada beberapa TPS yang dinilai gitu ya, ada kertas suara yang sudah dicoblos oleh oknum tertentu yang sehingga mungkin itu akan menjadi temuan. Cuman problemnya kalau cuma 1 ataupun 2 TPS itu dilakukan pemungutan ulang, rasa-rasanya memang tidak mudah ya untuk mempengaruhi hasil 50,07 sekian itu. Baik, terima kasih banyak Mas Adi Praitno dan juga sebelumnya Ibu Astri Megatari sudah bergabung bersama iNews sore hari ini. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Salam sehat selalu Bapak Ibu. Terima kasih. Mbak Astri, sukses selalu. Mas Adi, makasih. Ya. Breaking News masih akan kembali usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami.